Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06. Baca novel yuk! Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Selamat membaca dan mendengar. Pengacara kesayanganku part 8. Sesampainya di rumah Alex langsung duduk di ruang tamu dan Anggun pun membawakan cemilan untuk Alex dan duduk di dekat di samping Alex. "Anggun, bolehkah saya bertanya sesuatu padamu?" ujar Alex. "Silahkan Tuan, Tuan mau menanyakan tentang apa?" ujar Anggun. "Apa yang kamu sukai dari Rehan?" ujar Alex. "Saya tidak tahu pasti Tuan, akan tetapi saya dari dulu sudah menyukainya. Mungkin karena Rehan itu baik, Rehan itu tampan dan sangat terkenal. Jadi tidak heran banyak perempuan yang mengejar-ngejar dia, termasuk saya," ujar Anggun. "Anggun, kamu pikir Rehan itu baik? Dia kemarin telah mempermalukan kamu di depan banyak orang di kafe tersebut. Apa masih kamu berpikiran kalau Rehan itu baik kepadamu?" ujar Alex. Saya juga baru tahu Tuan, mungkin Rehan berbuat seperti itu karena dia bersama teman-temannya," ujar Anggun. "Anggun, tolonglah, berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang baik. Rehan itu tidak baik untuk kamu. Rehan telah mempermalukan kamu. Dia tidak akan pernah mau suka atau makan malam berdua denganmu. Anggun, sadarlah, dia itu jahat. Dia itu hanya memperalat kamu dan hanya memanfaatkan kepolosan kamu," ujar Alex sangat kesal karena Anggun masih menyukai Rehan. "Tuan, kenapa Anda yang marah kepada saya? Ini hati saya. Saya suka dengan siapapun, bukan urusan Tuan. Kenapa Tuan harus marah kepada saya?" ujar Anggun. "Saya tidak marah sama kamu. Saya hanya marah dengan kepolosan kamu. Kamu jadi orang jangan terlalu polos, jangan terlalu baik. Kamu itu telah dimanfaatkan oleh Rehan. Kenapa kamu masih mencintainya?" ujar Alex. "Tuan, saya tidak mau berdebat. Ini masalah hati dan hati saya masih mencintainya," ujar Anggun. "Memang saya kecewa dengannya karena perkataannya kemarin. Tapi saya berpikir dia mengatakan seperti itu karena dia bersama teman-temannya. Tapi saya tahu dia sebenarnya baik," ujar Anggun. "Ya sudah, terserah kamu. Saya hanya bisa menjaga kamu dari jauh," ujar Alex. "Saya tidak perlu dijaga, saya bukan anak kecil lagi," ujar Anggun. "Apa karena Rehan itu bergelar?" ujar Alex. "Ya, itu salah satunya. Keluarga saya menginginkan saya menikah dengan orang yang bergelar atau orang yang kaya raya, karena menurut keluarga saya, orang yang bergelar dan kaya raya adalah orang yang bisa menjaga saya dan bisa memberikan semua apa yang saya inginkan," ujar Anggun. "Saya kaya raya," ujar Alex. "Iya, tapi kekayaan itu adalah milik keluarga Anda, bukan milik Anda," ujar Anggun. Alex pun diam. "Apakah kalau saya bergelar seperti itu dan saya kaya karena usaha saya sendiri, apakah kamu mau tidak menyukai Rehan lagi?" ujar Alex. "Kenapa Anda mengatur hidup saya? Yang jelas keluarga saya menginginkan saya menikah dengan orang yang bergelar dan orang yang kaya raya," ujar Anggun. "Apakah orang yang kaya raya bisa membuatmu bahagia? Memangnya kalau kamu tahu kalau Rehan kaya raya karena hasilnya sendiri, bukan karena orang tuanya? Saya rasa yang kaya juga orang tuanya, bukan Rehannya sendiri," ujar Alex. "Tuan, saya tidak mau berdebat lagi. Saya sudah capek seharian keluar," ujar Anggun. Anggun pun pergi masuk ke dalam kamarnya. Alex merenungi semua perkataan Anggun kalau Alex itu kaya raya karena semua harta milik orang tuanya. "Kamu tidak tahu, Anggun, bahwa aku adalah seorang pengusaha," gumam Alex.
Sebenarnya, Alex adalah pengusaha muda yang sukses. Dia mempunyai perusahaan dan juga mempunyai beberapa bisnis di luar sana yang tidak banyak orang tahu. Berhubung Alex adalah bos, jadi dia tidak perlu setiap hari pergi ke kantor. Karena ada bawahan-bawahan dan ada sekretarisnya yang sudah mengatasi semua masalah dan pekerjaannya. Dan dia juga adalah seorang mahasiswa jurusan hukum seperti ayahnya, seorang pengacara yang terkenal. Dia juga disuruh oleh ayahnya untuk menjadi pengacara. Berhubung dia tidak ingin menjadi pengacara, dia mengambil cuti dan dia ingin berbisnis saja. Dan makanya dia mulai berdebat dengan keluarganya dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar dari rumah orang tuanya karena orang tuanya ingin menjodohkan Alex dengan teman ayahnya yang tidak pernah Alex suka. Berhubung sekarang Alex menyukai Anggun dan karena Anggun ingin mempunyai suami yang bergelar dan kaya raya, jadinya Alex memutuskan untuk meneruskan kuliahnya dan dia ingin menjadikan Anggun istrinya. "Aku pastikan kamu akan menjadi istriku," ujar Alex. Setelah berdebat dengan Anggun, Alex pun memutuskan akan berkuliah lagi. Keesokan harinya, Anggun pergi ke perpustakaan sendirian karena dia masih kesal dengan sikap Alex yang mengatur menurutnya. Akhirnya sampailah Anggun dengan penampilan cantiknya di perpustakaan menggunakan taksi. Semua mata tertuju pada Anggun tanpa terkecuali Rehan. Dia menatap Anggun dengan tatapan tajamnya. Dia tidak menyangka Anggun bisa secantik itu, malah paling cantik di perpustakaan. Rehan pun menghampiri Anggun. "Selamat pagi cantik," ujar Rehan. Anggun hanya cuek saja karena masih kesal dengan ulah Rehan beberapa hari lalu. "Anggun, kamu cantik sekali," ujar Rehan. "Makasih, tapi maaf, aku lagi sibuk," ujar Anggun. Rehan pun mengerti kenapa Anggun bersikap seperti itu dan Rehan tidak putus asa untuk mendekati Anggun karena Anggun sudah cantik. Pada saat jam makan siang, Anggun makan bersama teman-temannya. Rehan pun menghampiri Anggun dan saat Rehan akan duduk, Anggun pun hendak meninggalkan meja itu. "Anggun," panggil Rehan. "Iya?" "Maafkan aku atas sikapku kepadamu. Aku tidak benar-benar mengucapkannya. Aku berkata seperti itu karena ada mereka. Kamu tahu sendiri kan mereka seperti apa. Mereka akan membuli kamu," ujar Rehan. "Iya, tidak apa-apa," ujar Anggun dan Anggun pun pergi dari hadapan Rehan. Setiap hari Rehan mengirim pesan untuk membuat dirinya menjadi dekat dengan Anggun. Tapi Anggun merasa sudah biasa saja karena saat Rehan selalu mencoba mendekatinya, Anggun selalu mengingat perkataan jahatnya. Sedangkan Alex rajin berkuliah karena dia ingin mendapatkan gelar yang Anggun inginkan. Sehingga mereka jarang bertemu, akan tetapi kadang-kadang Alex tetap mengantarkan ataupun menjemput Anggun saat Alex tidak sibuk. Rehan kesal karena ketika Anggun cantik dia jual mahal kepadanya. Rehan terus berusaha mendekati Anggun dan mengajak Anggun makan berdua bersamanya. Akhirnya Anggun pun mau makan malam berdua dengan Rehan. Sebelum berangkat makan malam bersama Rehan, Anggun memasakkan makanan kesukaan Alex dan Alex pun masih berada di luar rumah. Karena Anggun tidak bertemu dengan Alex di rumah, akhirnya Anggun pun mengirimkan pesan kepada Alex. "Tuan, makan malam sudah siap. Saya siapkan makanan kesukaan Tuan. Saya akan pergi makan malam dengan Rehan di restoran santuy," ujar Anggun. Alex pun yang membaca pesan dari Anggun langsung pergi ke restoran yang Anggun kirimkan karena Alex khawatir Anggun akan dipermalukan lagi. Akhirnya Rehan makan malam berdua dengan Anggun. "Makasih ya Anggun karena kamu telah mau makan malam berdua denganku," ujar Rehan. "Sama-sama, tapi bukannya kamu bilang tidak akan makan malam berdua denganku," ujar Anggun.
Aku hanya bercanda, dan siapa sih yang akan menolak makan malam berdua dengan gadis cantik dan sebaik kamu, ujar Rehan. Alex mengamati keduanya dari jauh. Rehan telah memesan minuman sebelum Anggun datang dan dia telah mencampurkan obat tidur di dalam minuman Anggun. Silahkan diminum, ujar Rehan mempersilahkan Anggun meminum minumannya. Terima kasih, ujar Anggun. Anggun pun kembali mengambil gelas itu. Ayo minum dan tidurlah, malam ini kamu akan menjadi mangsaku, gumam Rehan. Anggun pun meminumnya dan dia merasa pusing. Kenapa tiba-tiba kepalaku berat sekali ya, ujar Anggun. Mungkin karena kamu lelah, ayo kita pulang saja, aku akan mengantarkan kamu, ujar Rehan. Yah, aku berhasil, gumam Rehan. Rehan pun membawa Anggun pergi ke sebuah hotel dan Alex pun tetap mengikutinya. Anggun semakin melemah dan hal itu dimanfaatkan oleh Rehan untuk bisa tidur bersama Anggun. Saat akan memasuki kamar, Alex pun semakin mengkhawatirkan keadaan Anggun dan dia meminta pihak hotel untuk membukakan kamar yang Rehan pesan. Tuan, tolong saya, calon istri saya dibawa masuk oleh laki-laki lain. Dia pingsan, Tuan, ujar Alex. Awalnya pihak hotel menolak, akan tetapi lama-kelamaan akhirnya mau membuka kamar yang telah dipesan oleh Rehan. Setelah dibuka, betapa terkejutnya Alex saat melihat Rehan akan membuka baju Anggun dan melihat Anggun yang memberontak meski keadaannya sangat lemah karena efek samping obat itu. Alex menghampiri Rehan dan langsung memukulnya sampai babak belur. Rehan terluka parah karena dipukul oleh Alex dan Rehan pun melaporkan Alex kepada pihak berwajib. Dan Alex pun dibawa ke kantor polisi karena kasus pemukulan yang ia lakukan. Tak berapa lama pihak kepolisian pun datang. Anggun menangis karena dia tahu Alex membantunya. Jangan bawa dia, Pak, dia tidak bersalah. Dia hanya membantu saya dari laki-laki itu yang ingin memperkosa saya, Pak, ujar Anggun. Bisa dijelaskan di kantor nanti, ujar Pak polisi itu dan dia membawa Rehan, Alex beserta Anggun sebagai saksi. Bersambung.